Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima bi'ulumihima wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama'il amilin fid darain amin. Wa min hikayatil qurama, dan termasuk cerita tentang orang-orang yang dermawan, Annal Hasan wal Husain wa Abdullah ibn Ja'far kharaju lil hajj, bahwasanya pada suatu hari cucunya Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain, kemudian keponakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdullah bin Ja'far. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya saudara namanya Ja'far. Ja'far itu saudaranya Sayyidina Ali itu dulu waktu perang Mu'tah kalau enggak salah, itu tangannya putus dua-duanya. Jadi Sayyidina Ja'far ini saudaranya Sayyidina Ali, ketika perang Mu'tah itu beliau megang bendera. Bendera itu tanda kalau pasukan itu masih tetap perang. Kalau bendera itu jatuh berarti kalah. Yang megang bendera itu saudaranya Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Ja'far. Ketika beliau pegang bendera, tangannya putus. Pegang sebelah kiri, putus lagi, dipeluk sama beliau. Makanya kena panah, kena tombak, meninggal. Beliau ni, Sayyidina Ja'far ini, nanti di syurga kata Nabi, dikasih sayap sama Allah. Makanya beliau mendapatkan gelar Ja'far At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang. Karena dia dapat berita gembira dari Nabi, nanti di syurga ada sayapnya. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah. Anak beliau ini, Abdullah bin Ja'far ini, bersama Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Nabi, itu pada suatu hari pergi haji. 3 orang ini pergi haji. Kemudian fafatahum asqaluhum, akhirnya mereka ini kehilangan bekal. Kalau orang dulu kan naik haji kan pakai unta, pakai kuda, perjalanan jauh, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Bekalnya hilang di tengah perjalanan. Faja'u, akhirnya mereka di tengah jalan pun lapar. Wa atashu, dan mereka haus. Famarrau bi khaba'i ajuzin fihi syatun. Jadi mereka ini 3 orang ini cucunya Nabi 2, yang satu anaknya Sayyidina Ali. Bekalnya habis, mau pergi haji, tengah perjalanan lapar, haus. Akhirnya ketemu satu gubuk, tinggal di dalamnya nenek-nenek tua memelihara 1 ekor kambing. Fasa'aluha, akhirnya mereka ini karena udah tidak kuat lapar dan haus, minta kepada nenek itu sesuatu untuk ganjal perutnya. Akhirnya nenek itu fasaqathum labanaha, sama nenek itu diperaskan labannya, diperah susunya kambing itu, kasih minum. Baik ni nenek. Thumma dhabahatha lahum, kemudian kambing yang satu-satunya itu punya nenek itu disembelih kan, kasih makan ni 3 orang. Padahal nenek ni tak tahu ini siapa ni 3 orang ni. Orang asing, tapi nenek itu baik. Ini orang asing 3 orang di perjalanan dikasih makan. Nah, ini kebiasaan orang-orang dulu tu bagus macam itu. Tengok orang lapar kasih makan. Ini harus dilestarikan. Baik, ngasih orang makan. Jadi setelah disembelih kambing yang tinggal satu-satunya itu, udah lanjut lagi mereka pergi ke haji. Dan nenek itu udah lupa dah. Itu nenek udah lupa karena tidak mengingat kebaikannya, dilupakan. Akhirnya pada suatu hari nenek itu pergi ke kota Madinah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini kan tinggal di kota Madinah. Ini nenek pergi ke kota Madinah. Fa ba'da muddah ra'ahal Hasan bil Madinah fa arafaha. Akhirnya ketika nenek itu di kota Madinah, Sayyidina Al-Hasan melihat nenek ini. Dan Sayyidina Hasan masih kenal. Ini nenek yang dulu ngasih saya minum susu dan memberi saya makan kambing. Nek, kata Sayyidina Hasan, masih ingat tak sama saya? Tak ada, saya tak ingat dah, kata nenek. Saya tak ingat siapa ente, kata nenek itu. Akhirnya
Diingatkan sama Sayyidina Hasan, saya ini dulu yang 3 orang, ceritakanlah. Setelah selesai diceritakan baru ingat neneknya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan itu? Fa'a'taha alfasyatin wa alfadinar. Itu Sayyidina Hasan ngelihat nenek itu yang dulu memberi dia makan minum, dibalas sama Sayyidina Hasan, diberikan 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing itu 2,5 juta kan, kali 1000 apa tuh? 2,5 M. 2,5 M. 1000 ekor kambing dikasih. Tidak sampai di situ, apa lagi dikasih Sayyidina Hasan? Wa alfa dinar. Alfa dinar, 1000 keping uang emas. Satu keping itu 4 gram lebih. Dinar itu satu keping 4 gram lebih. Kalau 1 gram sejuta, berarti 1 dinar itu 4 juta lebih. Kali 1000, 4 miliar. Tambah kambing tadi 2,5 M. 6,5 M dikasih sama Sayyidina Hasan. Kalau dirupiahkan sekarang. Dah, terus thumma arsalaha li akhihil Husain. Kemudian Sayyidina Hasan bilang gini, Nek, jangan pulang dulu. Kamu ingat tak saudara saya Husain tuh yang duduk sama saya? Nah, sekarang ayo kamu pergi ke rumah Husain, saudara saya. Kemudian apa yang dilakukan? Fa'ataha mislahu. Sayyidina Husain ngasih seperti saudaranya Sayyidina Hasan, 1000 ekor kambing dan 1000 keping uang emas. Apa tuh? 13 miliar. Kemudian thumma arsalaha libni Ja'far at-Tayyar. Kemudian habis itu dibawa lagi, Bu, kan ada satu orang lagi tuh, Ja'far, ayo kita ke rumah Ja'far sekarang. Ketika dibawa ke rumah Ja'far at-Tayyar, fa'ataha alfai syatin wa alfai dinarin. Sayyidina Ja'far ngasih 2 kali lipat, 2000 ekor kambing dan 2000 keping uang emas. 13 miliar kali 2, 26. Nenek itu bawa balik 26 miliar. Wah, ini bukan cerita dongeng nih. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita benar yang ada dalam kitab. Kemudian waqala law badat bi lattaba'tuhuma. Law bada'ti bi lattaba'tuhuma. Jadi kalau nenek itu tadi, nenek itu mulainya dari Sayyidina Ja'far, niscaya semua itu akan mengasih 2000 semuanya. Bagaimana mereka tuh dermawannya ya. Kemudian faraja'at, akhirnya nenek itu pulang bi 4,000 syah wa 4,000 dinar, membawa 4000 ekor kambing dan membawa 4000 keping uang emas. Macam mana nenek itu bawa kambing 4000, tak usah kita fikirkan. Yang jelas itulah cerita. Dia dapat kambing 4000. Apa ceritanya nih? Apa hikmah ceritanya nih? Ceritanya ini apa hikmahnya? Satu, bagaimana nenek itu husnudzon, prasangka baik sama orang. Tak kenal nih sama 3 orang nih, tapi dia kasih makan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Allah membalas kebaikan orang yang dermawan dengan jauh. Nenek itu memang mengeluarkan 1 ekor kambing ya, dibalas sama Allah itu seperti itu. 4000 kambing, 4000 uang dinar, sekitar 26 miliar kalau sekarang. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajarannya, bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far itu membalas kebaikan orang dengan jauh berlipat ganda. Nah, kemudian selanjutnya man arada an yunawwirallah qalbahu bin nurit tammi fa alaihi bitafakkur wal i'tibar, ay bitafakkur fi 'azamatillahi ta'ala wal itti'adh bil maut. Kemudian nasihat selanjutnya, barang siapa yang ingin Allah beri cahaya dalam hatinya dengan cahaya yang sempurna, maka hendaknya dia tafakkur, merenung, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Apa maksudnya merenung? Di sini dijelaskan merenung di situ maksudnya merenung fi 'azamatillahi ta'ala, merenung akan keagungan Allah Ta'ala. Yang kedua, i'tibar artinya mengambil pelajaran dengan kematian. Jadi orang kalau ingin hatinya dapat cahaya, sempurna cahayanya, artinya hatinya bersinar, hatinya tidak gelap. Beb, macam mana kita ni tahu, Beb? Hati kita ni bersinar, hati kita ni bercahaya, macam mana kita tahu?
Kalau kita mau tahu hati kita itu bersinar atau bercahaya, kita senang mau lakukan kebaikan, badan ini ringan untuk melakukan kebaikan, itu berarti orang hatinya bercahaya. Dan kalau mau buat buruk, malas, itu namanya hati orang bercahaya. Tapi kalau sebaliknya, mau buat baik malas, mau buat buruk, ngomongkan kejelekan orang, riba, ngadu domba, fitnah orang, lancar. Nah, itu tanda hati orang itu gelap. Nah, bagaimana hati itu biar terang, sempurna terangnya? Dua kata beliau. Satu, merenungkan keagungan Allah. Makanya dalam satu hari itu hendaknya kita ini ada waktu untuk kita menyendiri sendiri kita. Tak usah ada orang. Isteri tak usah dekat-dekat, no. Suami tak usah dekat-dekat, anak-anak tak usah dekat-dekat. Sendiri kita, sendiri. Duduk merenung. Nah, itu tuh membuat hati bercahaya. Merenung apa? Merenung keagungan Allah Ta'ala. Contoh. Gimana caranya? Contoh. Ya Allah, Allah ni luar biasa baik sama saya. Saya ini udah banyak dosa, banyak salah, malas ibadah, tapi saya masih diberi kesempatan hidup, masih diberi sehat, masih diberi nikmat. Padahal saya ini udah banyak kurang ajar sama Allah. Baiknya Allah ni sama saya. Nah, itu tuh orang yang seperti itu hatinya bercahaya. Kemudian orang kalau merenung seperti itu, merenung keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik dari solat sunnah 60 tahun. Orang yang duduk sebentar merenungkan keagungan Allah sebentar saja, maka itu lebih baik dari ibadah sunnah 60 tahun duduk sebentar. Nah, makanya tiap hari itu harus ada tuh. Jangan kita ngomong sama orang terus. Sekali-sekali itu kita tuh dalam satu hari itu ada waktu barang 5 menit lah gitu ya. Barang 5 menit. Terus agak lama amat, nanti bini curiga pula. Dan apa temenong nih kan? Nah, 5 menit ya duduk kita sebentar. Nah, paling bagus tuh habis tahajud. Habis tahajud tuh, habis kita udah baca doa, habis kita zikir, habis kita salawat, habis istighfar, habis baca Quran, udah masih ada waktu sebelum subuh, duduk kita, tundukkan sikit kepala, renungan. Atau kita buka pintu rumah, kita tengok langit tu pandang ke atas. Ya Allah, gitu renung sebentar ya. Nah, itu lebih baik dari ibadah sunnah 60 tahun dan akan membuat hati dapat cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Merenung. Yang kedua, untuk menyinari hati kita, menerangi hati kita, yang kedua adalah mengambil pelajaran dengan kematian. Makanya kalau ada orang meninggal jangan ketawa-ketawa. Ini kadang-kadang saya, ya Allah, miris ngelihat datang ngelayat tempat orang meninggal, ketawa dia. Minimal kalau dia tidak sedih, jagalah perasaan keluarga orang tu yang ketimpa musibah tu kan. Orang tu lagi sedih, masa kita ketawa-ketawa? Nah, minimal kalau kita tidak bisa sedih, tak nangis ikutan sama mereka, tak bisa nangis, minimal kita diam lah. Jangan cerita-cerita yang lucu-lucu dulu, jangan bergurau dulu. Dan lebih baik dari itu ambil pelajaran. Ada seorang wali Allah, dulu pernah jadi guru besar di Masjidil Haram pada zamannya. Orang alim besar, wali, namanya Fudail bin Iyad. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf tu sering disebut nama beliau ni, namanya Fudail bin Iyad. Beliau ini pernah ditanya sama seseorang, wahai Fudail, diminta beliau, wahai Fudail, tolong kasih saya nasihat. Wahai Imam Fudail, kasih saya nasihat. Kata beliau, apa bilang? Saya mau tanya, orang tua kamu masih hidup apa tidak? Kata orang itu bilang, orang tua saya sudah meninggal. Kata Imam Fudail bin Iyad ini bilang, orang seperti kamu ini tak perlu dinasihatkan lagi, karena wafatnya orang tua kamu itu nasihat yang terbesar untuk kamu. Kalau wafatnya orang tua kamu, kamu masih belum bisa berubah jadi baik, maka nasihat tidak akan manfaat untuk orang seperti kamu ini. Jadi kematian orang tua itu, wafatnya orang tua itu nasihat yang sangat besar buat anak. Kalau anak masih bingal, masih bandel, tidak berubah, itu anak susah lagi untuk nasihatkan. Begitu kata Imam Fudail bin Iyad. Jadi nasihat tu
apa kematian itu nasihat yang besar untuk seseorang. Kalau masih buat tidak berubah, memang kelewatan memang. Ya, ngantar orang ke kuburan atau ziarah kubur, ya. Itu kan mengingatkan kita nanti calon-calon akan masuk ke situ nanti. Ya. Dan kalau kita berziarah ke kuburan itu, selain kita kirim doa, merenunglah nanti saya ni kalau masuk ke dalam tempat ini apa yang saya nanti mau bawa. Kalau dulu orang-orang soleh dulu tuh banyak di antara mereka itu sebelum mereka meninggal dunia, mereka buat dulu lubang kubur untuk dia, digali kuburan. Habis itu beliau duduk di dalam kuburannya itu ngaji, khatamkan Quran di dalam lubang kuburnya, ngaji. Karena beliau mikir nanti kalau sudah jadi jenazah dalam kuburan itu tak bisa ngaji lagi. Maka beliau sebelum meninggal dunia, beliau membawa bekal baca Al-Quran sampai biar semangatnya ngaji, beliau ngajinya dalam lubang kubur, tempat yang nanti beliau dikuburkan dalam itu. Dibuat lubang kubur, ngaji dalam lubang kubur. Dan itu bukan satu, banyak orang soleh seperti itu. Saking beliau bagaimana persiapan sebelum meninggal dunia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang pintar itu siapa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu kata Nabi cirinya dua. Man dana nafsahu, orang yang selalu introspeksi diri, mengoreksi dirinya, merasa kurang, tidak merasa lebih, kurang berbuat baik, kurang dalam beribadah, merasa kurang terus. Itu orang pintar kata Nabi. Yang kedua, beramal untuk bekal setelah kematian. Itu orang pintar. Nah, makanya apa yang kita bawa nanti setelah meninggal dunia, renungkan itu. Kalau ada orang meninggal dunia, ambil pelajaran. Karena kita akan menjadi calon orang yang meninggal dunia. Ini semalam tuh ada salah satu orang yang biasa ikut di pengajian tuh meninggal dunia mendadak. Malam Kamis dia itu masih hadir majelis maulid, masih hadir. Sehat walafiat, tidak ada penyakit. Tengah malam jam 2 batuk, muntah, meninggal langsung. Padahal umurnya tidak terlalu tua. Ya, tinggalnya di Tanjung Raya. Itu kan tidak tahu kan kita ajal kan. Sehat walafiat, muntah aja meninggal langsung. Nah, terus apa yang mau dibawa nanti? Apa yang mau dibawa setelah kita meninggal dunia nanti? Makanya kalau ada orang meninggal gitu, ambil pelajaran bahwasanya kita nanti juga akan seperti itu. Tidak ada orang yang hidup kekal selama-lamanya. Nabi Muhammad paling dicintai oleh Allah aja meninggal, apalagi kita. Jadi jangan terlena, jangan seakan-akan kita ini hidup terus. Kita bakal meninggal dunia dan kita meyakini alam kubur itu ada. Dan itulah penentu selamat atau tidaknya kita. Jadi dua perkara, kalau ingin hati diberi sinar yang sempurna, renungkan keagungan Allah. Yang kedua, ambil pelajaran terhadap kematian. Kemudian, man arada an yakuna lahu badanun sabir wa lisanun dzakir wa qalbun khashi' fa alaihi bi kathratil istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang ingin mempunyai badan yang sabar, lisan yang dianggap terus berzikir, hati yang khusyuk. Nah, orang yang ingin badannya sabar, lisannya dianggap selalu berzikir, walaupun dia tidak zikir, tapi dianggap seperti berzikir terus, dan mendapatkan hati yang khusyuk. Kalau ingin tiga perkara itu, hendaknya banyak-banyak baca istighfar, minta ampun untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Biasanya kalau kita habis sholat kan kita baca tuh, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu istighfar yang kita baca untuk orang muslimin muslimat mu'minin mu'minat itu disebutkan di sini bahwasanya itu akan membuat badan kita sabar, kemudian lisan kita dianggap selalu berzikir. Jadi berarti kita setiap detik mendapatkan pahala seperti selalu berzikir. Jadi kalau kita istighfar untuk orang muslimin muslimat mukminin mukminat, walaupun kita bacanya cuma 3 kali habis sholat tadi itu, tapi setelah itu walaupun kita diam,
lisan kita ini dianggap seperti selalu berzikir kepada Allah SWT, karena kita sudah minta ampun untuk orang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Nah, tidak sampai di situ kata beliau, tidak sampai di situ. Bahkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ini hadisnya Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk mukminin mukminat, maka Allah akan tulis untuknya kebaikan setiap jumlah orang mukminin mukminat. Sekarang kita ini semua ini tidak ada yang tahu berapa jumlah orang-orang yang beriman di dunia ini. Tidak ada yang tahu, baiknya masih hidup atau yang sudah meninggal. Kan tidak ada yang tahu kan berapa jumlah orang yang beriman. Nah, kalau kita istighfar, minta ampun untuk orang yang beriman, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan kebaikan sejumlah orang-orang yang beriman. Berapa triliun jumlah. Makanya baca tuh, minimal habis sholat tuh baca Astaghfirullahaladzim. Apa artinya? Yang biasa kita baca habis sholat tuh, habis salam kita baca Astaghfirullahaladzim. Saya terjemahkan ya, Astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, li untuk saya, wali walidayya untuk kedua orang tua saya, wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu apa artinya? Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk orang-orang yang mempunyai hak-hak wajib atas saya. Kemudian walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apa maksudnya dari itu? Wali ashabil huquqil wajibati alayya, untuk orang-orang yang mempunyai hak-hak wajib kepada saya. Itu adalah orang-orang yang kita pernah berbuat salah sama dia, tapi kita tidak bisa minta maaf. Contoh, dulu misalnya lagi di sekolah, kita pernah makan pentol, beli 1.000, ngambilnya 20. Mamang pentolnya kita tak ketemu lagi, di mana orangnya, tidak ketahuan dah mana orangnya itu. Kita cari rumahnya, dia tidak ada, ahli warisnya tidak ada. Kita sumbangkan duitnya ke masjid, nah kita ucapkan. Atau kita pernah ribah orang, pernah ngomongkan kejelekan orang. Nah, orangnya sudah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf. Atau orangnya tidak tahu pergi kemana, kita belum sempat minta maaf. Itu gimana caranya? Nah, baca itu tuh, wali ashabil huquqil wajibati. Apalkan wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu artinya, dan buat orang-orang yang punya hak wajib kepada saya. Seperti itulah tuh, orang-orang yang kita berbuat salah, kita riba, kita fitnah, tapi kita belum minta maaf, dan dia sudah meninggal atau dia tidak ketahuan tempatnya. Nah, itu kita bacakan istighfar untuk dia tuh, untuk mereka-mereka itu, sehingga nanti di akhirat mereka dapat pahala. Mereka lihat itu pahalanya besar, dan mereka tidak lagi menuntut kita. Kenapa? Karena kita sudah kirim hadiah untuk mereka. Nah, itu dia guna istighfar seperti itu. Nah, itu dibaca tiap habis sholat. Nah, orang yang baca istighfar untuk mukminin mukminat tadi, dia dapat kebaikan. Setiap orang mukminin mukminat satu kebaikan. Berapa banyak tuh orang mukminin mukminat. Kemudian An Ubadah ibn Samit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah ibn Samit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Barang siapa yang membaca istighfar untuk orang-orang yang beriman setiap hari 27 kali, maka dia termasuk orang yang dikabulkan doanya, dan dia menjadi sebab orang-orang atau makhluk yang ada di bumi ini dikasih rezeki oleh Allah gara-gara dia. Jadi orang yang baca istighfar untuk mukminin mukminat sehari 27 kali, maka dia dikabulkan doanya, termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya, dan dia termasuk menjadi sebab manusia, makhluk-makhluk Allah di bumi dapat rezeki gara-gara dia. Berarti dia orang baik tuh. Yang mana makhluk Allah dapat rezeki gara-gara dia. Saya biasanya nih, saya sharingnya gitu ya, ini istighfar 27 kali ini biasa saya baca habis subuh. Jadi habis subuh tuh panjang tuh kalau wirid subuh, baca wirdul latif. Itu doa-doa Nabi, itu kumpulan doa-doa Nabi habis subuh. Namanya ada dalam kitab wirid ada namanya al-wirdul latif. Itu kalau sering dibaca lancar, tak sampai 10 menit selesai. Itu habis subuh itu dibaca. Itu isinya doa-doa Nabi semua.
namanya Al-Wirdul Latif, dalam kitab wirid itu ada. Itu habis subuh baca itu. Kemudian baca Shalawat Bushra 41 kali. Kemudian habis subuh itu baca Ya Fattah Ya Razzaq Ya Kafi Ya Mughni, Ya Fattah Ya Razzaq Ya Kafi Ya Mughni, baca 100 kali. Kemudian baca Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif 129 kali. Ya. Kemudian ini baca nih, Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Baca habis subuh 27 kali. Selain kita baca habis solat tuh. Habis solat tuh tetap kita baca. Habis subuh baca ni 27 kali. Orang tadi itu, orang yang membaca istighfar untuk orang yang beriman, maka satu, dia mendapatkan badan yang sabar, lisannya dianggap selalu berzikir, hatinya khusyuk, kemudian dia dapat kebaikan hitungan setiap orang Islam, setiap orang yang beriman. Kemudian dia termasuk orang yang doanya dikabulkan. Yang kelima, dia termasuk menjadi sebab makhluk Allah mendapatkan rezeki gara-gara ada makhluk seperti dia. Makanya berusahalah kita ni memberi manfaat kepada orang lain. Jangan kita menjadi sebab orang lain itu mendapatkan mudarat. Nah, kalau kita istighfar seperti ini, orang lain dapat rezeki. Tapi kalau kita buat maksiat, orang lain dapat azab. Kan begitu. Orang tu kalau maksiat, kalau berbuat dosa, yang kena azab bukan dia saja, orang lain tu bisa kena azab. Tapi kalau orang baca istighfar, orang lain dapat rezeki gara-gara dia. Nah, makanya saya ingatkan, kalau diperhatikan ini penting. Ini banyak terjadi sekarang di Pontianak nih dan sekitarnya. Kalau kita mengadakan acara apapun, jadikanlah acara itu acara yang mengundang rahmat Allah, ya. Ngadakan kawinan, ngadakan selamatan sunatan kah, pindah rumah, apa sajalah. Adakan acara yang mengundang rahmat Allah. Karena kalau rahmat Allah itu turun, bukan hanya kita, orang kampung pun dapat semuanya. Nah, jadi adakan acara itu yang mengundang rahmat Allah. Baca Yasin kah, atau baca maulid kah, atau baca sholawat kah, ya, atau baca zikir santunan anak yatim kah. Nah, itu kan mengundang rahmat Allah tuh. Bukan hanya kita yang dapat, keluarga kita, kampung kita, semuanya dapat rahmat Allah. Jangan sebaliknya, ya. Ngadakan acara, kadang-kadang ngawinkan anak kah, selamatan apa saja, saking gembiranya tidak terkontrol, kelewatan batas. Akhirnya setelah acara perkawinan, biasanya setelah acara perkawinan malam, tamu udah mulai sepi, mulai itu pengantin laki-laki perempuan, keluarga gabung laki-laki perempuan semua joget. Itu sering tuh di Pontianak terjadi. Kita biasa lihat tuh di medsos, joget pakai laki perempuan. Ini mau harapkan ridho siapa ini? Ini mengikuti jejak siapa? Apalagi kadang-kadang nih, maaf, kadang-kadang acara resepsi pernikahannya ambil bunga lempar ke belakang. Ini kan ajaran orang Kristen ini, yang ngikut orang Islam. Tidak pede dengan ajaran Islamnya. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, kami ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kami mencari kemuliaan selain Islam, maka kami akan dihinakan oleh Allah, kata Sayyidina Umar. Jadi kita ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jangan cari ajaran lain, lempar bunga ke belakang. Kemudian maaf, pengantin laki-laki perempuan berjalan, nanti diiringi oleh apa, saya tak tahu namanya apa tu, perempuan-perempuan ramai-ramai macam apa namanya itu, tak tahulah siapa namanya. Ini pengantin ni laki-laki perempuan, dia masuk ke dalam, nanti diiringi perempuan-perempuan yang dayang-dayang ramai-ramai. Ini kan mirip sama Kristen ni ajarannya. Orang Kristen kalau nikah kan masuk dalam gereja, kan begitu tuh modelnya. Kita ni orang Islam, masa kita mau ikut orang Kristen sih adatnya? Habis itu gabung laki-laki, joget semuanya. Macam mana mau berkah? Itu tuh nginjak-nginjak tuh, seperti nginjak-nginjak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Senang itu boleh, gembira itu boleh, tapi jangan kelewatan batas. Hadirin hadirat, nih kita ini
Di akhirat pengen dikumpulkan dengan Rasulullah. Yang perempuan pengen dekat sama Sayyidah Fatimah. Bu, tahu enggak Sayyidah Fatimah itu? Sayyidah Fatimah itu, beliau pada suatu hari pernah ngelihat ada jenazah. Ini kan berapa hari yang lalu kan miladnya Sayyidah Fatimah itu. Sayyidah Fatimah itu pernah pada suatu hari ngelihat jenazah perempuan digotong di depan beliau. Tidak pakai keranda, cuma dibungkus kain kapan. Itu beliau ngelihatnya nangis Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena kelihatan bodinya. Bodi perempuan tuh, bodi jenazah tuh kelihatan. Karena kain kapan kan ketat. Nangis beliau. Kenapa? Itu perempuan kelihatan bodinya. Beliau punya teman namanya Asma binti Umesh. Ini Asma dulu pernah tinggal di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Asma tuh bilang sama Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah, dulu saya tinggal di Habasyah. Itu di sana kalau orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam keranda, jadi nggak kelihatan bodinya. Apa kata beliau? Tolong nanti kalau saya meninggal, bawa jenazah saya di tempat tersebut, biar bodi saya nggak kelihatan orang. Tuh Bu, itu Sayyidah Fatimah tuh seperti itu. Nah kalau ingin masuk surga sama Sayyidah Fatimah tuh seperti itu perilakunya. Jangankan masih hidup, sampai sudah meninggal pun beliau tidak rela bodinya kelihatan orang. Nangis beliau, tidak mau bentuk tubuhnya tuh kelihatan sama orang. Padahal nanti udah meninggal kan tidak ada dosa lagi, tapi beliau tetap tidak mau jasad beliau, jenazah beliau dilihat bentuk tubuhnya oleh orang. Ini belum mati, masih hidup, sengaja dia buat TikTok, sengaja dia nampakkan bodinya. Macam mana itu nanti mau dikumpulkan sama Sayyidah Fatimah macam itu? Ya, nah itu kita perlu tahu sifat seperti itu. Bagaimana kita nantinya biar dia bisa kumpulkan Sayyidah Fatimah, nah kita ikuti beliau tuh. Tidak sembarangan beliau nampakkan bodinya. Kalau mau nampakkan bodi itu sama suami, suami sendiri, bukan suami orang. Ya, nampakkan. Nah, kemudian nih buat laki-laki nih, para suami, ya, saya ingatkan, menyenangkan istri itu bagus, bagus. Menyenangkan orang aja pahalanya besar. Termasuk amalan paling mulia itu menyenangkan orang. Tapi yang lebih utama menyenangkan istri, menyenangkan orang tua khususnya ya, menyenangkan keluarga itu termasuk amalan paling afdol, paling utama. Tapi menyenangkan istri dalam tanda kutip jangan sampai maksiat. Ini maaf, kadang-kadang ada istri nuntut, Pak, nanti anak kita Pak acara kawinan nanti kita inilah Pak ngundang artis ini segala macam. Takut kalahlah suami ini. Iyalah kata suami ya. Itu bukan sayang tuh Pak, bukan sayang macam itu. Itu jerumuskan istri, jerumuskan keluarga kepada hal yang tidak benar, mengundang murka Allah SWT. Nah, makanya sayang sama istri, sayang sama keluarga itu boleh, tapi tetap bimbing mereka kepada jalan yang diridhoi Allah. Suami yang baik itu bukan hanya ngasih makan, tapi suami yang baik itu jaga istrinya, keluarganya dari api neraka. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan begitu dalam Al-Quran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah suruh tuh. Nah, suami yang paling hebat, ayah yang paling hebat itu yang bisa menjaga anak istrinya dari api neraka. Begitu caranya. Jangan sembarangan melanggar syariat Islam. Jaga auratnya, jangan buka aurat sembarangan. Itu kalau sayang, bukan hanya dikasih makan saja, dibelikan pakaian bagus, tapi tidak menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.